Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Dimas Bayu Reza Alfian. Nama induk mahasiswa 2138000020 dari Teknik Lingkungan 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang paparan penugasan terkait dengan technopreneurship untuk mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi kelas H. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru terkenal dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone sudah semakin luas. Orang yang berkecimpung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. Tujuan dari technopreneurship ini adalah yang pertama, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, mendorong perkembangan teknologi, mendorong berkembangnya UMKM, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya dari technopreneurship. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan manfaat technopreneurship bagi wirausaha. Contoh manfaat technopreneurship bagi wirausaha yang pertama yaitu adalah untuk wirausaha itu dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dampak ke lingkungan masyarakat sekitar atau ke orang-orang yang kompeten di bidangnya sangat baik. Yang kedua, manfaat dari technopreneurship ini membutuhkan modal yang lebih kecil dari entrepreneur pada umumnya atau entrepreneur yang tidak menggunakan teknologi seperti technopreneurship. Yang ketiga, yaitu technopreneurship ini tidak memerlukan kantor fisik yang besar. Bisnis dengan basis dunia digital ini sudah pasti minim kebutuhan kantor fisik, sehingga kebutuhan kantor atau pekerjaan yang biasa dilakukan kantor dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Karena operasional sehari-hari, technopreneurship ini umumnya menggunakan dunia maya, yaitu dunia digital. Maka dari itu technopreneurship ini dapat menghemat biaya untuk menyewa kantor atau memiliki kantor. Yang kedua, technopreneurship ini yang selanjutnya yaitu technopreneurship dapat dimulai di mana saja. Nggak perlu membuat atau membangun suatu kantor fisik untuk mengelola dan menjalankan usaha untuk pertama kalinya, sehingga secara sistemnya itu jauh lebih mudah untuk dimulai dan dikembangkan. Nomor 3 yaitu komponen apa saja yang terlibat dalam technopreneurship. Dalam technopreneurship ini dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Interpersonal dan interpersonal merupakan komponen dari faktor soft skill atau nilai sikap atau nilai kepribadian yang ada dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu ekstrapersonal adalah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih luas dampaknya. Yang keempat yaitu berikan contoh dan jelaskan minimal 5 bentuk technopreneurship yang saudara temukan. Yang saya temukan salah satu contoh technopreneurship-nya yaitu adalah tentang nggak tahu deh. Nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan para pelaku technopreneurship yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Contoh-contoh technopreneurship yang ada di Indonesia dan luar negeri, yang pertama yaitu adalah aplikasi Gojek atau Nadiem Makarim. Nadiem Makarim merupakan seorang CEO atau pendiri dari Gojek.
Pendiri Gojek tersebut menjadi orang pertama yang berani mengambil resiko dalam meluncurkan bisnis dengan teknologi aplikasi smartphone. Pada akhirnya, Gojek Indonesia mampu menyerap banyak sumber daya termasuk di banyak kota besar yang ada di Indonesia. Contoh yang kedua yaitu William Tanuwijaya dari Tokopedia. Salah satu bisnis dengan basis teknologi yang juga cukup sukses saat di Indonesia yaitu bisnis yang dikelola oleh Tokopedia ini. Melirik minat sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Jual beli online merupakan ladang yang menjanjikan. Melalui teknologi yang didukung oleh smartphone, Tokopedia berhasil menggait jutaan pelanggan dari seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Ferry Unardi, pendiri Traveloka. Bisnis di bidang travel dan perjalanan juga tidak luput dari bidikan para pengusaha di Indonesia. Salah satunya yaitu yang memiliki basis teknologi aplikasi smartphone, yaitu Traveloka. Dengan teknologi yang satu ini tentu saja pelanggan lebih mudah berpergian dan memesan segala keperluan secara online. Yang keempat yaitu ada Elon Musk dan Bill Gates. Elon Musk adalah salah satu technopreneurship yang merupakan CEO dari SpaceX, PayPal, dan Tesla. Lebih jauh lagi, Elon Musk dikenal sebagai pioner dan dia telah membuang kesalahpahaman bahwa satu-satunya cara terbaik untuk memotong biaya bisnis adalah outsourcing. Contoh lainnya yaitu Bill Gates dan Steve Jobs. Bill Gates sebagai pemilik Microsoft dan Steve Jobs sebagai pemilik Apple. Kedua perusahaan ini seperti yang kita tahu pada saatnya adalah sama-sama bersaing di dunia teknologi. Pada masa itu keduanya merupakan salah satu teknopreneur yang bisa dibilang sangat sukses di bidangnya masing-masing, sehingga dapat bersaing dengan baik di pasaran dan produknya sangat diminati hingga sekarang.